Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kedua ini, daurah hari kedua di awal tahun ajaran 2020-2021 Masehi, kita akan melanjutkan daurah kita, yaitu membahas mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan iman. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah faedah yang sangat agung. Beliau mengatakan fadilatul ilmi wal iman, keutamaan ilmu dan iman. Kemudian beliau mengatakan afdalu maktasabathun nufusu wa hasalathul qulubu wa nala bihil abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirati huwal ilmu wal iman. Bahwa sebaik-baik hasil yang diperoleh oleh manusia, oleh jiwa manusia, dan juga bisa diambil atau direngkuh oleh hatinya, dan dengan hal itu seorang hamba bisa mendapatkan ketinggian derajat di dunia maupun di akhirat, adalah al-ilmu wal iman, yaitu ilmu dan keimanan. Ilmu dan iman. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang berilmu tanpa iman, maka tidak ada gunanya. Orang yang beriman tanpa ilmu, maka keimanannya tidak akan bisa sempurna. Walihada qarana bainahuma subhanahu fi qawlihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan keduanya, yakni antara ilmu dan iman, dalam firman-Nya, wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi, dalam surat Ar-Rum ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang diberi ilmu, utul ilm wal iman, dan juga keimanan, mereka berkata, laqad labistum fi kitabillah. Mereka berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kalian telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang insyaallah kalian, anak-anakku sekalian, sudah hafal semuanya ayat ini, yaitu dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajat alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, demikian pula orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Inilah keutamaan dari ilmu dan iman. Dari dua ayat di atas jelas sekali bahwasanya ilmu dan iman itu sangat-sangat penting, sangat-sangat bermanfaat. Bahkan itu adalah sebaik-baik hasil yang diperoleh oleh jiwa dan hati manusia. Kemudian beliau melanjutkan, wa haula'i hum khalasatul wujudi walubbuhu wal muahhiluna lil maratibil aliyati. Jadi
mereka orang-orang yang berilmu dan juga beriman itu ibaratnya adalah khulasah, sebagai ringkasan atau ikhtisar, walub dan juga intisari dari seluruh makhluk, wal muahhiluna lil maratibil aliyati, dan mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan atau menyandang derajat yang paling tinggi. Walakinna aktsaran nasi ghalituna fi haqiqati musammal ilmi wal iman. Namun sayangnya kebanyakan manusia mereka masih keliru dalam memahami hakikat ilmu dan iman. Alladzaini bihima as-sa'adah war rif'ah wa fi haqiqatihima. Mereka salah memahami dua sarana untuk meraih kebahagiaan dan derajat yang tinggi. Hatta inna kulla ta'ifatin tadunnu anna ma ma'aha minal ilmi wal imani huwa alladhi bihi tunalu sa'adatu wa laysa kadzalik. Akibatnya, karena mereka salah atau keliru dalam memahami hakikat ilmu dan iman, masing-masing golongan mereka menyangka bahwa ilmu dan iman yang mereka miliki adalah ilmu dan iman yang di sini dikatakan tunalus sa'adatu, yang dengan hal itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan, walaisa kadzalik, padahal sebenarnya sama sekali tidak. Bal aktsaruhum laisa ma'hum imanun yunji wala ilmun yarfa. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak memiliki iman yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah, dari kemurkaan Allah. Wala ilmin yarfa, dan juga mereka tidak mempunyai ilmu yang bisa mengangkat derajat mereka. Bal qad suddu ala nufusihim turuqal ilmi wal imani. Bahkan mereka telah menutup jalan untuk meraih ilmu dan iman. Alladaini jaa bihimar rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan dua hal ini, dengan ilmu dan iman itulah yang diserukan, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a ilaihimal ummatu wa kana alaihima huwa wa ashabuhu min ba'dihi. Dan dengan ilmu dan iman itu pula lah yang menjadi pegangan yang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sepeninggal beliau. Wa tabi'uhum ala manahijihim wa atharihim. Bahkan keduanya itu pula lah yang menjadi pegangan semua orang yang mengikuti jejak dan jalan yang mereka tempuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya memberikan penjelasan mengenai tingkatan ilmu seseorang. Beliau mengatakan a'lal himami fi talabil ilmi talabu ilmil kitabi was sunnati wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal muradi wa ilmu hududil munazzali. Sesungguhnya motivasi tertinggi seseorang dalam menuntut ilmu adalah untuk meraih ilmu Al-Quran, ilmu kitab wa sunnah, ilmu Al-Quran dan juga sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal muradi, dan juga memahami segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmu hududil munazzali, demikian pula mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, wahai anak-anakku sekalian, wa ahassu himami tullabil ilmi, dan motivasi terendah
para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yang mereka tidak memiliki motivasi tertinggi atau cita-cita tertinggi. Qasru himmatihi ala tatabbu'i syawadil masail. Mereka hanya ingin meneliti permasalahan-permasalahan yang langka, yang syad, yang terkadang di sini dikatakan wa malam yangzil wala huwa waqi'. Bahkan meneliti perkara yang belum muncul, belum ada dan bahkan tidak terjadi. Contohnya misalkan kalau seseorang itu ada yang bertanya bagaimana kalau kita beribadah, kita sholat kalau kita berada di bulan, padahal kalian belum pernah ke bulan. Orang yang bertanya belum pernah ke bulan, tetapi dia menanyakan hal yang belum terjadi atau mungkin bahkan tidak terjadi. Kalau orang menanyakan demikian, nanti bisa kita jawab saja, ya kamu datang ke bulan dulu, nanti kalau sudah sampai sana telepon saya, nanti saya kasih tahu bagaimana cara sholat menghadap Ka'bah. Nah, misalkan seperti itu. Ini orang yang motivasinya rendah, motivasi dalam menuntut ilmunya rendah, jadi mencari permasalahan-permasalahan yang tidak penting, yang belum terjadi ataupun bahkan tidak terjadi. Au kanat himmatuhu ma'rifatal ikhtilafi wa tatabbu'i aqwalin nas, atau hanya ingin mengetahui perbedaan pendapat. Oh, ini ikhtilaf para ulama seperti ini, seperti ini, dan tatabbu' aqwalin nas, dia meneliti pendapat orang diteliti satu persatu, tetapi nggak ada tujuan lain kecuali hal itu. Walaysa lahu himmatun ila ma'rifati sahihi min tilkal aqwal. Ternyata ia sendiri tidak ingin mengetahui mana yang benar, mana yang sahih di antara pendapat-pendapat tersebut. Wa qalla ayyantafi'a wahidun min haula'i bi ilmihi. Bahkan sangat sedikit sekali di antara mereka yang mendapatkan manfaat dari ilmunya. Mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut karena motivasi atau cita-citanya yang rendah tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa a'lal himami fi babil iradati. Cita-cita yang paling tinggi dalam hal yang berkaitan dengan kehendak seseorang, antakunal himmah muta'alliqatun bimahabbatillahi. Hendaknya cita-cita orang itu berkaitan dengan mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wuqufi ma'a muradihi ad-dini al-amri. Dan juga cita-citanya selain kecintaan dia kepada Allah adalah senantiasa dia itu mengikuti perintah agama sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wahai anak-anakku sekalian, wa asfaluha an takunal himmatu waqifatan ma'a muradi sahibiha minallah. Adapun cita-cita yang paling rendah dalam hal ini adalah cita-cita yang mengikuti kehendak sendiri, ma'amuradi sahibiha, dia mengikuti kehendak dirinya sendiri, minallah, daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia beribadah kepada Allah tapi sak karepe dhewe, istilahnya dalam bahasa Jawa itu. Tidak mengikuti kehendak Allah tapi mengikuti keinginan dirinya sendiri. Innama ya'buduhu limuradihi minhu la limuradillahi minhu. Dengan kata lain, ia menyembah Allah berdasarkan kehendak dirinya, kehendak pribadinya, tetapi tidak mengikuti kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal awwalu yuridullaha wa yuridu muradahu. Orang yang pertama, kelompok yang pertama, orang yang cita-citanya tinggi, maka dia menghendaki Allah dan keinginannya disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kita berusaha mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Adapun kebalikannya wasani, adapun orang yang kelompok yang kedua, orang yang motivasinya rendahan, cita-citanya rendahan, yuridu minallahi wa huwa farighun an iradatihi.
dia menghendaki Allah atau dia beribadah kepada Allah, namun dia itu kosong dari kehendak Allah SWT. Maksudnya dia beribadah kepada Allah tetapi sesuai dengan kehendak dirinya sendiri.